Kita semua tahu, saudara, bahwa kalau kita berjalan yang meyakinkan kita jalan ini benar, jalan ini lurus atau tidak, itu adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalan itu mau kemana arahnya itu butuh firman yang menunjukkan arah yang benar. Itu jalan yang lurus, itu ada di dalam firman Tuhan, saudara. Shalom, saudaraku. Saudara, salah satu doa yang penting sekali adalah minta Tuhan memimpin kita di jalan-jalannya. Dan jalan Tuhan itu adalah jalan yang lurus. Nah, ini merupakan doa serius dari semua umat manusia ya. Jadi tunjukkanlah jalan yang lurus itu adalah doa universal kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan itu harus menjadi seruan kita. Nah, sementara saudaraku, ada satu ayat yang saya ingin sampaikan, bacakan saudaraku, di Amsal 14 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ada jalan yang sepertinya jalan lurus, tapi ternyata ujungnya adalah jurang yang membawa kematian. Nah, saudaraku, untuk itu kita perlu, tadi saya katakan bahwa doa kita benar-benar serius. Dan kalau Tuhan menjawab, tentunya kita harus menanggapinya, mempercayainya. Kata lurus di dalam bahasa Ibrani, ya, karena Amsal 14 ayat 12 ini, kalau dalam bahasa Ibraninya, kata lurus itu diambil kata yashar. Yashar itu, kalau saya buka di kamus, itu straight, lurus. Dan ini maknanya jalan lurus itu adalah jalan yang benar, correct, jalan yang benar, right way, right path. Jadi jalan yang benar, lurus, benar, ya, tidak keliru. Nah, ini tentunya berbicara tentang makna harafiah, jalan yang benar-benar lurus, tetapi juga berbicara dengan makna figuratif, yaitu jalan hidup manusia yang menuju pada kehidupan. Saudaraku, manusia itu, firman katakan ya, usia manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Selebihnya itu susah, saudara. Ya, sudah terlalu tua itu hidup di bumi ini susah. Ya, kecuali orang-orang tertentu yang menjaga kebugaran itu bisa sampai usia di atas 80, di atas 90 dan masih segar ya, masih kuat. Tetapi rata-rata manusia, usia manusia itu 70-80. Itu ditulis oleh firman. Setelah itu kemana, saudaraku? Ya, hari ini saya mendengar berita tokoh politik Indonesia, Bapak Kwek Kian Gi, meninggal dunia. Di usia berapa saya belum cek, saudaraku. Jadi manusia itu suatu saat pasti akan selesai di bumi. Nah, berkait dengan firman yang tadi kita baca, yaitu ada jalan yang disangka orang lurus, ini juga berbicara tentang jalan hidup. Maka dari itu seruan, saudaraku, Tuhan tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, itu adalah doa yang betul-betul penting dan serius. Nah, kata jalan itu dalam bahasa Inggrisnya itu way atau path ya, kadang-kadang itu dalam bahasa Ibraninya direct itu ya jalan. Nah, kita semua tahu, saudara, bahwa kalau kita berjalan
yang meyakinkan kita jalan ini benar, jalan ini lurus atau tidak, itu adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalan itu mau kemana arahnya itu butuh firman yang menunjukkan arah yang benar. Itu jalan yang lurus, itu ada di dalam firman Tuhan, saudara. Nah, kalau lurus itu ya syari, itu artinya lurus, benar-benar lurus, tapi juga benar dalam artian tidak keliru, yang ujungnya itu membawa kepada kehidupan, membawa kita sampai pada hidup, bukan kepada maut. Tetapi kita ulangi lagi, saudaraku, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ini kan berarti celaka, saudara. Karena dia mengira jalan yang ditempuh itu benar, ternyata salah, saudara. Saudara pernah tersesat naik motor gitu ya, mau pergi ke satu alamat, ternyata kesasar-sasar gitu ya, muter-muter nggak keru-keruan. Ya, tanya sana, tanya sini, akhirnya dikasih tahu, oh ternyata salah jalan. Itu loh jalannya, harusnya lewat sana, dan akhirnya kita ketemu dengan alamat yang kita tuju. Nah, saudara mau tanya pada siapa kalau jalan hidup? Ya pada firman Tuhan, ya. Firman Tuhan. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, dan ketika sekitar 3 abad sebelum Masehi sampai mendekati Masehi itu ada terjemahan dari Ibrani ke bahasa Yunani, karena bahasa Yunani itu adalah bahasa yang berlaku di negara-negara di mana Alkitab ini ditulis, saudara ya. Yunani pernah menjadi penguasa di wilayah itu, sehingga bahasanya itu menjadi lingua franca yang menjadi bahasa yang paling banyak dipakai oleh segala orang. Maka dari itu diterjemahkanlah Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Itu namanya Septuaginta. Nah, di dalam Septuaginta kalau saudara baca Amsal 14 ayat 12 ini, ada jalan yang disangka orang lurus. Jalan di sini, yashar di sini diterjemahkan dalam bahasa Yunani hodos. Hodos. Nah, nanti saudaraku kita temukan bahwa Tuhan Yesus itu berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Coba kita lihat nih ayat terkenal banget, saudara ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, pada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Jadi Yesus itu adalah jalan itu, saudaraku. Akulah jalan. Jadi kalau saudara mau tahu jalan kepada kehidupan, kepada Bapa, ya itulah Yesus. Yesuslah jalan itu. Jadi ego emi hodos, ya hodos ya tadi ya. Jalan yang kita cari, jalan yang kita mintakan, jalan yang kita doakan, jalan yang lurus itu yang mana? Itulah Yesus. Ego emi hodos. Kai aletheia, kai zoe, dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau saudara cari kebenaran, ya Yesus itulah jalan yang benar. Jalan yang benar yang menuju kehidupan, gitu ya kira-kira. Saya ulangi ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, hodos, dan kebenaran, aletheia, dan hidup, zoe. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, inilah firman Tuhan.
Jadi kalau ada seruan, yang tadi saya katakan itu merupakan doa yang sangat penting. Tunjukkanlah kepadaku ya Tuhan jalan yang lurus. Ya jalan yang lurus itu ya Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Ketika Yohanes tampil, saudara coba kita lihat ya. Yohanes Pembaptis maksud saya, dia tampil mendahului Yesus Sang Mesias, ya kan? Di dalam ini ada keempat Injil ada, tapi kita lihat di Injil Yohanes, saudaraku ya. Kita lihat di ayat 19 dari Yohanes 1. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Karena dia fenomenal, saudaraku. Dia muncul dan dia berseru-seru menyerukan pertobatan. Dan orang-orang Israel mendengar akan apa yang disampaikan oleh Yohanes dan mereka merasakan akan kuasa pengurapan Roh Kudus ada atas Yohanes, sehingga mereka datang dan mendengarkan. Nah, orang-orang Lewi, imam-imam dari Yerusalem diutus untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Saudara, Yohanes bukan Mesias. Dia mengaku terus terang. Ayat 21, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Eliakah? Ya, Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia menjawab, bukan. Jadi, apakah engkau nabi? Bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Itu ya. Ayat 22, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Dikejar, saudaraku ya. Dikejar, ditanya, dicecar dengan pertanyaan ini. Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab pada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Nah, jawaban dari Yohanes asik, saudaraku. Ayat 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Luruskanlah jalan Tuhan. Kalau jalan Tuhan harus diluruskan, artinya ada orang yang membengkokkan jalan Tuhan. Dan sebetulnya Yohanes menunjuk kepada dia yang datang setelah dia, yaitu Yesus Kristus. Nah, firman kalau saudara lihat ayat 29 ini, sang jalan ini benar-benar muncul, saudaraku ya. Jalan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat, di ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang. Jadi Yohanes itu hanya mempersiapkan jalan bagi Mesias, yaitu Yesus. Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Nah, di sini Yohanes berbicara tentang prainkarnasi dari Tuhan Yesus, itu sudah ada sebelum dia. Kalau secara usia Yohanes lebih tua dari Yesus, kelahiran jasmaninya, tapi Yohanes berbicara bahwa sebetulnya dia sudah ada jauh sebelum aku, yaitu prainkarnasi dari Tuhan Yesus. Siapakah Yesus sang jalan itu? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan oleh firman itu dia menciptakan alam semesta, menciptakan saudara dan saya. Dialah pencipta kita.
firman. Dan ketika dia menjadi manusia, maka kita pun melihat inilah jalan satu-satunya kepada Bapa. Inilah jalan yang lurus. Sebab ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut atau kematian. Saudara, kalau Anda berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Saudara, jawaban sudah ada, yaitu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Haleluya. Berbahagialah saudara yang mendengarkan akan firman, menyambut firman dan mempercayainya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.